Headshot. Ya, akhirnya kita balik lagi. Ada yang kaget loh. Ada yang kaget, maaf ya Kak. Maaf ya. Ada yang langsung kita lihat. emang Maklum. lagi Ya, konten. kita lagi ada di Cabo lagi, Don. Seperti biasa. Udah keberapa nih? Ketiga? Sebelum latihan ketiga, ini ketiga. Ketiga ya? Kita ketiga ada di Cabo, mau ngelatih lagi, tapi kita sempatkan untuk bikin konten dulu. Karena yang lagi rame sebetulnya Liga Pro kan minggu depan udah bergulir ya? Betul. Di Tegal. Ya, let's say Makanya 10 hari lah. Betul, makanya kan Black Steel masih menyempatkan diri untuk ke Thailand kan. Iya. Mereka TC ya. Black Steel TC di Thailand, rencana akan dicoba sama Tamasat dan juga Imani Selection. Terus siapa namanya? Kancil. Iya, Kancil lagi ini juga TC di Jakarta. TC di Jakarta, beberapa tim juga ada di Jakarta kalau nggak salah. Sadakata sempat ke Bintang Timur Surabaya. Betul. Dicoba. Betul. Yang Bintang Timur Surabaya sempat juga ke Jakarta. Ke Jakarta main sama Cosmo juga kalau nggak salah. Cosmo dan Halus. Betul. Kayak kita Kemarin juga sempat juga ada uji coba pendekar dengan Cosmo. Kalau nggak salah pendekar menang berapa? 3-2 ya, 3-2. Selisih 1 ya. Selisih 1 pokoknya. Dan kita akan ngebahas terkait dengan persiapan tim ya. Iya. Di mana pekan pertama Unggul FC Malang akan menghadapi Sadakata United, lalu ada Pendekar United menghadapi Black Steel Papua. Tapi kita nggak usah prediksi ya, kesiapan tim aja ya. Kita belum proses. prediksi. Ini kita cuma Kesiapan tim. Bintang Timur Surabaya akan menghadapi Kinantan Futsal, Halus lawan Cosmo, Giga lawan Kancil. Di akhir ya Giga lawan Kancil. Iya. Giga juga merger ya. Merger. Kasuarina. Nah ini dia, kalau kita bicara persiapan. Bukannya ini juga merger ya? Apa? Kinantan sama apa mergernya? Belum tahu. Mergernya? Belum ada berita. Belum ya? Belum ada berita. Oke. Nah, terkait dengan persiapan tim dulu ya, Unggul yang akan main di Pekan 1. Unggul sendiri bisa dibilang musim ini baru banget. Ya, pelatih baru juga. Pelatih baru dari Portugal. Pemain timnas Venezuela nambah 1. Iya. Nemenin Teran yang emang musim lalu jadi buah bibir banget. Iya. Karena emang bisa dibilang salah satu pemain asing yang paling bersinar ya. Betul. Di pekan lalu. Lalu Sadakata juga Bukan di pekan lalu, di musim lalu. Sadakata lawannya juga kalau gue bilang ada perbaikan. Beberapa pemain-pemain terbaik Giga kayak Muhammad Ridwan juga masuk ke sana. Panca masih menukangi tim. Gue lihat beberapa pemain Bandung udah mulai sedikit berkurang. Ya. Aji Satria Pratama dan Yogi juga udah pergi. Armia juga pergi. Aji ke Cosmo ya? Aji ke Cosmo, Yogi itu ke Pendekar. Terus kipernya siapa? Rizky ke Cosmo juga. Cosmo juga. Nah itu mungkin gue rasa Sadakata apa ya? Gue nggak bilang lebih kuat ya, tapi menurut gue kemampuannya sama sih menurut gue. Pemain yang tetap menjadi underdog lah, ya. Tetap underdog lah kalau gue pikir ya. Kalau Unggul juga kuda hitam nih. Unggul kuda hitam, apalagi kalau misalnya nyetel banget sama Teran. Kuda hitam bukannya pendekar ya? Itu kan logonya. Kalau gue malah nggak menganggap Pendekar sekarang tuh ada di apa ya, katakanlah di favorit ya. Karena filosofinya Atta sekarang kan lebih ngebangun nih. Tapi kenapa begitu pesimis loh? Karena kalau kita lihat dari beberapa kali uji coba juga kan mereka kan positif ya. Ya sebenarnya kalau uji coba sih fine aja. Ya, Gue sih ngelihat ini kan pada saat kompetisi lo butuh kematangan kan. Sedangkan kebijakan dari manajemen Pendekar sendiri terkait dengan pemain kan lebih mengarah kepada bagaimana pemain-pemain muda nih. Sebetulnya pemain muda yang punya potensi juga. Iya, ini menarik Don. Dengan lo ngomongin pemain muda, ini kan juga ada pertanyaan berapa netizen tuh di Instagram juga menanyakan kita juga, regulasi bagaimana sih gitu loh. Karena Black Steel kan ngambil pemain asing tapi kan pemain muda. U20. Nah, regulasi itu bagaimana? Sementara kita benar-benar memang ya mungkin orang juga perlu tahu lah yang namanya standarisasi pemain asing yang bisa main di Indonesia itu bagaimana sih? Kalau kayak di sepak bola kan ada standarisasinya. Dia misalnya harus bermain di liga pro di negara tertinggi atau dia bekas pemain atau pemain tim nasional. Itulah standarisasinya. Nah, kalau di futsal bagaimana sih? Sementara kita tahu ini yang di Black Steel ini kan pemain muda yang artinya notabene kan mungkin dia juga belum pernah bermain di tingkat level tertinggi di kompetisi negaranya. Ya, sebenarnya gini ya, dari awal waktu saat futsal ini dipegang oleh FFI di tahun 2013 ya, 2014, 2015 baru mulai kompetisi. Itu peraturannya adalah pemain timnas atau ex timnas. Kemudian pada saat Ali asing ya. Kemudian pada saat Ali Berdin datang tuh
mulai berkembang tuh pemain timnas junior. Terus Thiago, pemain yang Permata Indah Manokwari yang main di Liga Thailand. Pun itu kalau bicara timnas Brazil, mereka cuma main di kelompok umur. Tapi yang penting judulnya timnas. Iya, tapi timnas itu kan ada yang resmi, Bang. Ada juga yang ada misalnya timnas Oke, terkait regulasi ya, U20 ya. Kalau gue bilang gini, U20 itu U20 kok. Sambil makan ya? Tim nasional. Sambil tim kuliner. nasional, pemain asing. Pemain asing itu wajib timnas. Terus kan baru 2 tahun terakhir ini kan, U20 digulirkan. Iya. Nah, sorry Mbak, minta itu dong. Neng, minta saus dong. Sausnya jangan sambel ya. jadi gue melihatnya banyak banget sebenarnya terkait dengan perubahan-perubahan regulasi. Gue minta french fries dong. Iya. Nah, gue melihatnya tuh banyak banget perubahan-perubahan regulasi selanjutnya gitu. Bahkan gue nggak melihat U20 ini relevan setelah 2 tahun dilakukan. Iya. Banyak banget hal-hal yang menurut gue malah aneh, tau nggak? Iya. Lu punya FFV U20 pun masih garapannya juga setengah-setengah gitu. Walaupun secara tampilan cukup oke ya, ada di Pontianak. Gue lihat banyak sponsor-sponsor yang merupakan sponsor-sponsornya sih Kancil, Pertamina. Kalau gue sih jadi kayak syarat doang Don. Yang penting kompetisinya ada gitu, terlihat sama orang. Masalahnya kan jadi aneh tuh. Iya. Ada KLN, Red Devil lah. Gak mewakili nama klub sama sekali yang berkompetisi di Liga Pro. Cuma tempelan. Iya. Dan kembali lagi, kalau masalah Black Steel di Instagramnya Imane kalau nggak salah ya, mengatakan bahwasanya kalau U20 tuh boleh dari mana aja, dari negara mana aja katanya gitu. Gue sih belum tahu yang pastinya seperti apa, tapi yang pasti statement ini kan agak sedikit mengejutkan ya. Gue boleh bertanya nggak sama lo? Ya boleh lah. Nih, kita diadakan regulasi U20 itu untuk apa? Dulunya untuk pembinaan kan, pemain muda. Belum. Dulunya untuk timnas U20 yang dipersiapkan. Iya. Jadi mau mengulang kesuksesan Rizky Safia dan kawan-kawan, tapi dengan cara yang berbeda. Iya, eranya mereka lah. Iya. Untuk timnas itu kan U20 kan artinya juga pembinaan untuk tim U20-nya kan Don. Jadi gini Don, kalau memang itu tujuannya, kenapa harus pemain asing U20-nya? Iya, itu dia. Makanya kan lucu. Iya kan? Makanya gue juga agak aneh begitu Black Steel mengumumkan bahwa mereka merekrut pemain U20 kiper asal Brazil. Gue agak aneh tuh. Pertama, mau ngapain ya? Nih. Apa mau dinaturalisasi? Karena gini, yang menarik tuh, gue nggak tahu ya. Siapa tahu ya, pemain ini sebetulnya pemain diaspora. Mereka punya keturunan, dia punya keturunan. Ya gue nggak tahu ya. Tapi yang pasti kalau misalnya dia punya keturunan, mungkin dia menjadi pemain diaspora pertama atau naturalisasi pertama di futsal. Mungkin. Gitu. Cuma ya sekali lagi kepentingannya, apakah kualitasnya emang lebih besar, lebih bagus daripada lokal? Karena kan kita bicara naturalisasi. Tadi kakak pesan sama syarat ya? Sebenarnya gue nggak pesen sih, tapi dibikinin. Enggak, belum pesen. Tadi sih nggak pesen, cuman dibikinin. Dibikin nggak? Enggak, ada french fries aja. French fries aja gue nggak makan. Neng, sausnya Neng. Ya. Jadi gue menganggap bahwasanya kalau seandainya, loh itu jadi ada. Lu bikinin. Oh, kalau bikinin sih nggak apa-apa gitu. Oke, jadi kalau menurut gue kalau misalnya si Black Steel ini bisa memastikan bahwasanya pemain tersebut adalah timnas, berarti kan mereka kan harus mengurangi jatah pemain profesional pemain asingnya kan. Ya. Karena nggak mungkin ada pemain asing 3 gitu. Cuma ya sekali lagi ini kan baik lagi regulasi kita kan kayak apa ya, kayak orang kalau misalnya mau tahu regulasi ini mau nggak mau lo harus ada di dalamnya gitu, entah lo sebagai klub atau apapun itu gitu kan, karena nggak bakalan diberikan ke pihak umum seperti itu. Gue sih bilang ya mudah-mudahan sih kepastiannya. Gue sih pengen lihat, kalaupun memang boleh main, gue sih pengen lihat banget kemampuannya pemain U20-nya Brazil lebih bagus apa nggak ada pemain lokal apa sih pemain U20-nya Brazil sama Indonesia gitu. Comparison-nya seperti apa? Karena kalaupun misalnya U20 boleh asing, ya tadi yang kalimat yang lu bilang itu, niatnya bikin pembinaan kok malah bikin pembinaan untuk negara lain. Iya nggak? Ya realistis aja gitu. Kita kan juga kalau nggak bikin lagi tuh yang namanya liga
U20-nya tapi boleh pakai pemain asing U20 gitu dan ya. Itu juga mungkin lebih cakapan gitu daripada masa kita pengen pembinaan U20. Nanti U20-nya yang Brazil kiper ini cuma dikasih main masuk keluar lagi Don kayak yang ada di lokal Don, ya kan? Turnamen FFI aja Lucu, dilempar ke klub, ya kan? Biar pada menyelenggarakan. Gue inget banget kok, itu tuh lo kalau misalnya mau menyelenggarakan itu lo harus siapin dana pas satu tim itu 5 juta sebagai subsidi. Oh ya? Iya. Sebagai subsidi 5 juta. Berarti sama juga itu klub-klub itu yang sebagai penyelenggara Don? Dengan uang? Mereka nggak berdaftar, mereka tuh disubsidi. Oh. Disubsidi. Gitu. Jadi dari tuan rumah? Dari ya panitia. Dari IO lah, dari apapun siapapun mereka yang ditunjuk lah. Ya kalau gue menganggap bahwa ya emang susah juga bagi siapapun yang ditunjuk dengan waktu yang mepet, kecuali ya kalau lihat di Pontianak kan ada tokoh-tokoh futsal yang juga terafiliasi dengan partai politik juga kan, dan ini kan panggung yang tepat juga buat mereka. Ya gue sih realistis aja, buktinya kan di e-board kan juga ada gambar-gambar lah. Iyalah seperti itu. Ya itu kalau gue sih ya sah-sah aja. Nggak ada masalah kalau gue selama membawa hal yang positif bagi futsal. Itu sih kalau terkait dengan yang tadi lo pertanyakan ya Black Steel U20-nya. Tapi Black Steel oke lah, mereka napak tilas lagi ke Bangkok lawan Tamasa dan Imane tadi kita udah bilang. Ya Pendekar dengan pemain mudanya gue juga pengen lihat. Yang pasti ini akan musim baru, betul-betul baru menurut gua. Kayaknya nggak akan ada satupun pemain atau tim yang bermain dengan hal yang sama lah. Terutama kecuali BTS ya. BTS juga menarik sih karena kan beda pelatih mungkin beda sentuhan ya kalau gua bilang. Cuman BTS tuh hanya menghadapi Kinatan Futsal yang sampai sekarang belum ada kepastian. Siapakah yang akan ada? Ya karena tinggal 10 hari lagi loh. Seperti itu. Oke, Bintang Timur Surabaya tadi udah sempat disentil sama Bang V terkait dengan pelatih baru, lalu juga ada Al Fajri balik lagi. Pemain bisa dibilang nggak banyak berubah. Cuma masuk Rian Dwi Renaldi. Ya, gue pikir akan menjadi sebuah hal yang seru sih melihat BTS apakah mampu meraih trofi ketiganya secara berturut-turut seperti layaknya Pamos Mataram di era kemasannya. Back to back 3 kali ya? Iya. Lalu ada Halus FC. Halus FC ini bursa transfer paling rajin menurut gua. Kenapa gue bilang paling rajin? Pertama mereka mengambil ex Pelindo, ada Idris, ada Radi Satria kemarin ke sana. Ada Packing yang notabene pemain-pemain yang bisa dibilang penggawaannya Pelindo musim lalu. Cukup pengalaman lah. Ya, gitu. Dan kedatangan kiper spesialis penalti Nasrul tetap mempertahankan Big Jun. Ini tahun ketiganya Yola berarti, tahun kedua setengahnya Yola. Dan gua anggap bahwa Yola cukup sukses lah untuk setidaknya sampai saat ini mempertahankan Halus di kompetisi tertinggi futsal Indonesia. Lalu Cosmo, nah ini Cosmo nih kedatangan baik lagi Fahid Syafi'i ke Fahid Samsi. Fahid Syafi'i, lalu ada Moji asal Iran, dan tambah lagi lu bayangin pivotnya kalau Andrew sembuh ya kan, ini udah luar biasa nih. Dan kalau lihat materi pemain sih ngeri sih. Cosmo kedatangan kiper Rizky Hafsana sama Muhammad Rizky nih. Itu yang satu Rizky Hana, yang satu Rizky Hafsana. Terus ada juga Ikrimah juga udah baik lagi. Nah, kalau tim ini sembuh, gue sih yakin sih ini tim bakalan lebih baik daripada musim lalu sih kalau beberapa pemainnya sembuh. Kalau lo ngeliat sendiri gimana? Ya kalau lihat dari beberapa yang gua lihat juga ya, kemarin mereka juga sempat kalah lawan Pendekar, walaupun bukan patokan ya, bukan jadi patokan ya. Betul. Karena memang kalah juga lawan BTS. Kalah juga. Memang kayak Andrew pun juga belum terlihat main gitu kan. BBS juga kan musim ini kan akan membela Cosmo kan. Jadi kalau menurut gue sih
memang Cosmo juga menjadi tim menurut gue tetap unggulan ya. Secara pengalaman mereka paling tidak masuk dalam 4 besar terus ya. Jadi kalau menurut gue sih ya Cosmo tetaplah berpeluang lah untuk bisa tetap masuk dalam nominasi 4 besar lah. Karena walaupun memang mereka juga ya ditinggal Fajri, tapi tetap masih ada Andrew di sana, ditinggal lagi siapa? Bagas ya, pemain muda yang pindah ke Pendekar ya. Pemain muda itu yang sebagai pivot. Saya pikir Bagas akan sangat lama di sana dipertahankan. Karena mengingat juga Andrew kan sempat cedera lutut ya, tapi ternyata Bagas dilepas juga ke Pendekar. Tapi dengan harapan Andrew pasti akan kembali lagi nih Don. Jadi saya pikir tetaplah menjadi unggulan lah untuk Cosmo mah. Nah, jadi kalau ngeliat dari itu, ya gue rasa Cosmo salah satu tim yang musim depan akan bisa diperhitungkan lah ya. Artinya walaupun mereka sempat turun ya musim kemarin ya, dari segi peringkat. Lalu ada Giga Kota Metro yang di merger sama Kasuarina. Gue belum tahu siapa pemainnya, pelatihnya segala macam. Mereka juga masih senyap. Gue juga nggak tahu bagaimana persiapannya. Kalau Kasuarina itu dari mana Don? Giga Kota Metro. Kasuarina itu dari mana? Dari Papua. Papua. Jadi akan sangat menarik nih nunggu Giga FC Kota Metro melihat siapa aja skuad-skuad di belakangnya. Apakah pemain-pemain baru atau pemain lama atau pemain muda, kita akan lihat. Tapi yang jelas persiapan 1 bulan tuh menjadi hal yang membuat Giga, gue pikir akan sama-sama kayak musim lalu ya, berjuang tidak degradasi aja udah bagus kayak. Betul. Nah ini Kancil nih menurut gue yang paling apa ya? Siap. Salah satu tim yang paling siap. Apalagi mereka juga habis menjuarai Paman Birin Cup, ngalahin Favage Banua. Dan gue ngeliat juga performanya juga udah luar biasa. Pengganti Marcus Gava juga udah cukup oke. Felipe, ditambah lagi pemain-pemain yang emang sebenarnya gini ya, kalau tim futsal menurut gue jangan terlalu banyak berubah. Karena kalau misalnya terlalu banyak berubah, tentu juga banyak penyesuaian. Betul. Nah ini juga seorang pelatih juga punya roadmap yang jelas, dan seorang coach gue percaya punya roadmap yang jelas juga. Gitu. Itu mungkin berarti ada 5 pertandingan. Oh seru juga ya, ada 5 pertandingan di pekan pertama di Gor Tegal Selatan. Mulai dari jam 9 pagi. Luar biasa memang, luar biasa. Dan tapi menariknya 12-12-nya datang. Cuman Moncong Bulo pekan pertama nggak main. Hari pertama nggak main, hari kedua main. Lalu ada dua tim ya. Yang pertama main, kedua nggak main. Oh, sama Favage. Sekali doang mainnya? Iya, sekali doang main di hari Minggu doang. Di pekan pertama ini sekali doang mainnya? Iya, itu. Nanti kita bahas per pertandingan. Iya. Kalau misalnya udah satu pekan lagi, nanti minggu depan. Minggu depan kita bisa ini, karena kan pekan ini kan masih persiapan aja. Iya. Nah itu mungkin terkait dengan persiapan tim-tim di Liga ya yang akan bergulir tanggal 18 November. Betul. Lalu ada FFU 20. Ya, di Parsuma. Kita bahas sedikit aja. Sebetulnya sih gini, gue nggak bahas pertandingannya, tapi yang menarik ada beberapa tim menggunakan tim prapon atau prapon, karena kan ada yang nggak lolos juga. Oke, ya, benar. Perindo Rekta menggunakan prapon Jabar, Rafeli menggunakan prapon Sumbar karena mereka berasal dari sana. Lalu Unggul Jatim Jawa Timur. Terus Halus Kalbar gue nggak tahu pakai pemain-pemain apa, gue yakin bukan pemain Kalbar yang inilah, karena dibantai tadi 14-1 sama Rafeli Futsal. Sebelumnya 7-0 juga kalau nggak salah. Jadi 7-0 bukan babak pertama itu. Oh, babak pertama 7-0, babak kedua 14-1. Halus sebelumnya kalah juga lah. Hari kemarin, ya kan udah dua hari kan. Nah, untungnya juara grup sama runner up yang lolos. Iya. Jadi si Sumbar, si Rafeli Futsal tetap lolos, tadi gue konfirmasi gitu. Dia runner up ya? Dia runner up karena belum selesai. Karena kan yang ngalahin mereka kemarin masih main lawan yang mereka kalahin 14-1. Oke. Itu yang menjadi sebuah hal yang menarik sih sebenarnya. Tapi gue ngebahasnya bukan masalah skor, bukan masalah apapun. Selain tadi pemain prapon, gue juga ngebahas ya itu tadi. Klub-klub itu tidak membina. Kalau bicara Favage membina, iya. Tapi memang waktunya juga mepet. BTS baru seleksi, gitu kan. Kalau kita lihat dari sepak terjangnya, ya. Thank you, Neng. Oke, makasih. Jadi gue ngeliatnya banyak hal yang apa ya, tidak sesuai dengan kaidah lo pembinaan gitu. Itu
Iya itu udah pernah kita omongin juga ya. Karena ini jadi kayak ke sepak bola juga Don. Kayak sepak bola EPA itu kan juga sama. Hampir semua klub Liga Pro Liga 1 tuh nggak punya beberapa nggak punya pembinaannya juga gitu kan. Nggak semuanya, tapi semuanya. Ada yang membina tapi iya kayak Persija Persib Bandung iya. Ya kan tadi ada beberapa kayak misalnya nih gue katakan lah kayak Dewa, kayak Rans itu belum. Ya, jadi mereka menggunakan misalnya kerjasama dengan kayak Asiop, Asiana kayak gitu loh. Jadi ya itu menurut gue menjadi satu tantangan juga, challenge buat klub-klub profesional di mana mereka wajib seharusnya, dan regulasi itu harusnya memang dari federasi juga, sehingga akhirnya kompetisi turunan dari Liga Pro ini, event itu namanya Under 20 profesional league-nya, tapi tetap itu adalah pembinaan dari klub-klub ini. Jadi sehingga akhirnya ya yang namanya ada muaranya. Ada muaranya. Jadi nanti pada saat pemain yang di U20 ini bagus pembinaan mereka bisa naik ke tim senior gitu kan. Justru malah bisnis pun bisa berjalan di situ Don. Ya. Pemain bagus ada di misalnya di pembinaan BTS, mau diambil sama klub lain, udah bisa bicara bisnis kan. Ya. Transfer pemain kan gitu. Kayak contoh, Sayan kan kemarin megang Papua Barat. Beruntung banget Sayan, akhirnya bisa ngelihat bakat. Ada namanya Christian Karet. Ya remember the name ya. Christian Karet nih bisa jadi the next Runtuh Boy. Waktu gue ikut nyeleksi di Papua Barat, waktu saat itu Porda ya, Porprov lah. Itu dia mewakili Sorong apa ya? Pokoknya anak-anak Sorong. Iya. Anak-anak Sorong. Bagus banget. Kirinya tapi kanannya hidup. Jadi maksud lu Ryan bawa dia kemana? Bawa ke Fafage. Fafage. Tadi gue lihat udah main di Fafage dan salah satu aktor kemenangan dari Fafage atas Pendekar dengan skor 3-2 tipis. Pendekar juga kemarin menang cuma 3-2. Iya. Jadi ya menurut gue akan sangat menarik sih. Pendekar masih pakai anak main futsal? Enggak. Anak mana? Siapa Pendekar? Gue nggak tahu. Kalau ya kan biasanya kan yang waktu mereka juara kan pakai anak main futsal kan? Iya. Gue nggak tahu kalau sekarang. Justru itu. Ini kan menarik gitu loh. Jadi kalau memang ada sebenarnya pas gue nge-podcast sama Pak Pata, dia bilang mereka tetap akan ada pembinaan juniornya untuk Pendekar sendiri. Berarti kan nggak berjalan dong. Kalau emang akhirnya Gua itu rasa nggak ada. Karena gue nggak ngeliat itu ada ya. Bukannya Bayu si merah yang ini? Lo kalau ngeliat timnya Bayu si merah yang dilatih mah, ya kemarin aja dibantai. Kan uji coba tuh Senin Minggu lalu. Terus lo dari sore di sini, iya. Uji coba sama My Futsal sama apa gitu, sama Luku. Gimana? Hancur lah anak-anak biasa latihan lapangan kecil. Itu kan Fafage Academy yang sifatnya bayaran. Dan gue juga pernah lihat latihannya. Ya nggak banget kalau buat di U20. Lagian anak-anaknya juga kok Fafage sih Pendekar. Pendekar sorry. Dan pemainnya pun baik yang bukan U20 juga. Kayak gitu. Oke. Gue nggak tahu sih. Yang pasti banyak klub yang menurut gue karena jauh, pertimbangannya juga malas juga berangkatin orang ke Pontianak, akhirnya ya kerjasama kayak Halus Kalbar ya kan kayak gitu. Gue nggak tahu Kalbar itu apakah pemain Prapon Kalbar, kayaknya bukan sih. Kayaknya bukan. Karena setahu gue sih kelihatannya sih bukan ya. Gue nggak tahu benar apa enggak. Oke. Nah itu terkait dengan pembinaan ya. Jadi sayang banget kalau misalnya nggak dimanfaatin FEB 20 ini, mengingat niatnya kan pembinaan. Akhirnya jadi ya cuma ajang titipan sana sini doang. Nggak ada muaranya, ujung-ujungnya nggak ada muaranya juga. Iya mau kemana juga ini. Ingin bikin liganya sekalian. Iya itu yang gue maksud Don. Jadi artinya pembinaannya jelas, muaranya jelas, ya kan? Atau misalnya mungkin Liga 2-nya misalnya nih, nggak usah pakai misalnya menurut gue nih ya. Kalau kita mau bicara Liga Nusantara itu nanti masuk di yang Liga 3-nya aja, misalnya gitu kan? Itu 20. Betul, itu U20-nya. Kayak gitu. Ya menarik lah kalau misalnya kita bicara idealnya sebuah kompetisi, mungkin nanti kita bahas sendiri itu. Iya. Terkait dengan idealnya kompetisi seperti apa. Oke, mungkin kita nanti lanjutkan di minggu depan kali ya kalau untuk ngebahas pertandingan. Ngebahas pertandingan nanti mungkin kita akan bicara di minggu depan aja. Iya. Oke, jangan lupa. Selanjutnya kita mau bahas tentang sepak bola Piala Dunia dan Piala 17. Tapi beda konten ya. Beda konten. Oke. Gitu. Oke, itu aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Fans Huta Barat. Dan kita juga all out lagi buat ngomongin soal futsal. Betul. Jangan lupa juga follow Instagramnya Coach Donzol @donzol. @Fans Huta Barat 8 official. Dan @caboya. Ini apa sih? IG-nya caboya. Sama
IG-nya Cabo Jakarta. Oke, gue dari Zola. Dan gue fan habis Barat, Dan Trot.